Halo guys, kembali lagi bersama gue Revel dari Torto Collection YouTube channel. Hari ini gue akan membahas seekor kura-kura yang sangat langka dan kura-kura hybrid, yaitu the mix of Leopard Pardalis X Sulcata. Dia adalah Leopcata. Asik ya, gue punya kura-kura yang langka dan tidak banyak dimiliki orang-orang. Banyak soalnya, jadi awal ini kalau kalian memang udah follow Instagramnya Christian_Revel, nanti gue tulis, atau torto.collection, kalian mungkin udah tahu yang namanya kura-kura Leopcata gue. Which is gue punya 3 ekor. Jadi gue sambil cerita deh. Gue punya 3 ekor, gue kasih nama Leopcata gue yaitu Kecret, Kocrot, dan Kobam. Kecret yang pertama nih, gue agak sedih nih ngomongin ini. Si Kecret ini waktu gue beli memang kondisinya agak sakit, dia agak pilek. Setelah beberapa hari gue rawat, dia sembuh pileknya. Gue rawat seperti biasa, tentunya gue perhatikan, sampai ternyata pada akhirnya itu si Kecret sempat mogok makan. Gue sempat kaget dan takut sebetulnya, tapi balik lagi, pada saat makhluk hidup atau kura-kura hewan yang kita sayangi itu sakit, yang jelas gue lakukan adalah gue lakukan yang terbaik. Gue take care dia dengan baik, gue kasihkan dia vitamin, gue coba kasih, ternyata dia masih belum mau makan. Sampai akhirnya gue lihat sekitar 2-3 hari Kecret belum memberikan respon untuk makanan. Buah, sayur, pelet atau jenis apapun dia nggak merespon untuk menggigit itu bahkan. Jadi tiba-tiba lemas banget. Akhirnya gue ambil jalan keluar, gue force feeding. Pelan-pelan setelah beberapa hari lah, gue lupa secara exact berapa hari, si Kecret ini mulai makan. Gue happy banget di situ. Gue kayak apa ya? Gue ngerasa berhasil. Gue udah berusaha maksimal dan akhirnya dia mulai mau makan. Tapi tanpa disangka, pada satu pagi gue lagi menjalankan rutinitas gue seperti biasa, kan gue akan rendam dan jemur kura-kura gue. Pada saat gue pengen jemur si Kecret, saat itu juga Kecret udah gak bernyawa. Gue udah berusaha kasih perhatian gue yang terbaik untuk semua kura-kura gue, terutama Kecret yang sedang sakit. Gue pisahin dia, gue karantina sendiri juga. Gue urusin dia, gue force feeding, gue suapin makannya sampai akhirnya dia mulai membaik, dan ternyata memang dia mungkin harus pulang ke atas. Tapi gimana pun kehidupan tetap berjalan. Jadi kalian doakan supaya si Kocrot dan Kobam ini bertumbuh besar dan bertumbuh sehat juga. Gue sekalian mau say thank you untuk semua teman-teman gue di Instagram torto.collection. Pada saat Kecret meninggal, kalian memberikan perhatian dengan komen di Instagram gue juga. Kalian banyak yang berbelasungkawa dari DM Instagram juga. Gue kebetulan udah buat YouTube dan video ini. Gue say thank you banget sama kalian sudah memperhatikan trio Leopcata. Dan sekarang perkenalkan, ini dia kura-kura hybrid langka di Indonesia, yaitu The Leopcata, si Kobam dan Kocrot. Kobam dan Kocrot nih langkahnya gimana? Gue pengen jelasin one by one. Karena ada orang yang pernah nanya, Om, kalau di Instagram kita ngomongnya Om gitu. Omku kalau ngerawat si Leopcata nih seperti apa sih? Oke, kali ini gue mau jelasin. Yang pertama adalah gue sambil akan kasih kalian lihat video perawatan gue juga. Si Leopcata ini kan adalah mixed breed antara si Leopard Pardalis dan Sulcata, which is Pardalis dan Sulcata ini sama-sama kura-kura dari desert. So, kalau ditanya pertanyaan seperti itu, tentunya gue akan merawat mereka sama aja kayak gue ngerawat Sulcata dan Pardalis. Gue main aman aja, suhunya stabil, makannya juga sama. Pagi gue akan rendam, jadi kalian bisa lihat ya, gue akan rendam seperti ini itu di 15 menit. Lalu akan gue pindah nih, setelah 15 menit gue rendam air hangat. Jangan lupa ya, jadi untuk rendamnya air hangat. Lalu akan gue pindah ke pagar. Jadi kandang yang pagar besi ini untuk menjemur 15 menit posisi kering. Sekalian biasanya gue kasih makan. Kasih makannya seperti apa?
sama seperti kura-kura lain, gue menyediakan nampak gunting sayur. Guntingnya buat dimakan? Bukan. Jadi untuk guntingnya ini adalah untuk memotong sayurnya, untuk memudahkan si kura-kura lewat kata ini makan. Jadi mereka makan udah pintar juga. Jadi buat informasi juga kalian bisa lihat nih, kenapa sih salah satu lewat kata gue dikasih nama Kobam? Kalian lihat kan, matanya nih bisa dibilang apa ya, kayak orang Kobam, kayak orang beler, karena matanya kecil banget. Bukan sakit, karena memang itu bawaan lahir daripada si Kobam tersebut, karena matanya itu memang bisa dibilang cacat ya cacat, dibilang lucu ya lucu juga. Jadi kayak kalian lihat sulcata albino makan lah. Jadi dia makan nih, kalian lihat ya, dia makan itu kiri kanan, tapi si Kobam ini udah lumayan pintar. Jadi indera penciumannya udah cukup bagus banget, sehingga dia bisa makan sendiri. Tapi terkadang pada saat jam-jam makan siang atau makan malam, kalau gue lagi santai, daripada dia makan kiri kanan atau makannya akhirnya jadi sedikit, gue akan membantu dia juga hand feeding juga. Jadi gue kasih dia cium dulu makanannya, kalau dia tertarik dia akan buka mulut kayak mau makan, gue tinggal arahin masukin peletnya ke dalam mulutnya. Terus orang banyak yang nanya juga, Om, lewat kata itu kenapa udah di breeding belum di Indonesia? Lewat kata ini harganya berapa ya? Mungkin gue kali ini nanti mungkin gue akan share harga, boleh kasih gambaran untuk kalian, tapi ini bukan untuk menyombongkan diri, buat ada gambaran untuk kalian juga, supaya kalian makin mencintai lewat kata. Mungkin kita sama-sama menabung untuk membesarkan lewat kata dan membeli lewat kata. Gini, background lewat kata yang gue tahu. Lewat kata yang gue punya ini, si Kobam, terus mendiang kecret ataupun si kocrot, ini sebetulnya satu kloter. Kalau ini masih impor ya, sedengar gue ini masih impor Thailand. Untuk indukan betinanya adalah sulcata, baru untuk jantannya mereka pardalis. Mereka kawin dan menghasilkan si leucata. Tapi leucata ini bisa dibilang kura-kura hybrid yang sangat langka. Karena kura-kura hybrid ini mix and match breednya, jadi secara genetik kan istilahnya masih coba-coba lah. Jadi pada saat mereka kawin, mereka ngelok tuh, istilahnya ngelok lah. Mereka benar-benar kawin, belum tentu telurnya jadi, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat telur itu keluar dari indukan, chance untuk dia netas tentunya persentasenya lebih kecil daripada kura-kura pada umumnya. Karena yang tadi saya bilang, hybrid itu mix and match genetiknya. Dan yang ketiga, itu adalah masalah dari seleksi alam. Pada saat dia netas, jadi bayi kurang lebih ukuran 4 cm sampai ukuran 8 atau 10 cm, itu masih tahap riskan si leucata tersebut. Jadi bisa dibilang si kecret yang tadi gue cerita itu adalah bentuk seleksi alam yang terjadi. Karena ya entah dia sakit apa, cuman for at least I do my best buat si kecret, tapi akhirnya dia harus berpulang. Kita anggap dia diseleksi oleh alam karena ketahanan tubuhnya juga. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik nih buat leucata gua. Jadi leucata kalian udah bisa paham juga tuh kenapa leucata secara populasi ya gak gitu banyak. Tapi kalau kalian nanya leucata itu udah ada belum di Indonesia, gue sih sempat dengar udah ada leucata hasil kawin silang antara sulcata sama pardalis yang jadi di Indonesia. Gue pernah nanya juga, pengen beli juga, pengen nanya harganya, cuman mungkin kebetulan belum dijual karena ini menarik sih. Beliau cuma bilang, oh saya rencana pengen gede ini. Ya udah, gue seneng banget. Jadi gue punya temen, punya orang-orang yang menyukai kura-kura hybrid, terutama si leucata ini. By the way di pipis. Ini dia sekalian gue jelasin. Ada banyak yang nanya, leucata ini kan campuran dari pardalis sama sulcata, which is pardalis itu tidak mengeluarkan urates dan sulcata mengeluarkan urates. Pertanyaannya, brother, leucata ini keluar urates apa enggak? Kesempatan spesial banget untuk kalian, karena pas gue rendam kebetulan uratesnya kan nggak gitu rutin keluarnya, mungkin 2 hari 3 hari sekali. Jadi benar-benar gue pantau lah. Tadi lagi nggak keluar dan ternyata dia pipis di kandang ini, walaupun sedikit karena kemarin udah keluar urates cukup banyak. Oke, wah, tadi dia habis kesini nih. Nih tadi si kocrot nih yang habis keluarin. Gua detailin ya. Nah, lihat ya. Nih, gua tunjuk. Tuh. Jadi kesimpulannya untuk
Leopkata mengeluarkan urates. Oke, jadi tadi gue udah kasih lihat ya bahwa ternyata Leopkata itu juga mengeluarkan urates. Dan berikutnya, tadi kan gue udah cerita juga untuk si Kocrot dan Cobham ini sebetulnya kan satu kloter, satu pengiriman, satu indukan lah intinya. Tapi kok size-nya beda jauh. Ini adalah facts menarik tentang Leopkata yang kalian mesti tahu. This one, Leopkata ini udah gue beli kurang lebih 3 bulan. Dan ternyata ukurannya itu udah nambah almost 3 cm, which is selama tiap bulan dia naik hampir 1 cm. Jadi menurut kalian gimana? Udah gede ya? Jadi Leopkata ini karena mixed breed antara si sulcata sama pardalis, dia itu growth-nya itu ngikutin sulcata. Karena setahu gua mungkin pardalis bukan berarti pertumbuhannya lambat, tapi dia gua rasa lebih ikutin genetik daripada ibunya si sulcata. Lalu pertanyaannya kenapa si Cobham kecil? Gue memiliki asumsi karena Cobham sampai hari ini baru naik setelah 3 bulan setengah, hampir 4 bulan, dia baru naik 0,2 cm. Itu pertumbuhannya minim banget. Gue bilangnya bantet lah. Tapi nggak ada masalah, gue sayang banget sama si Cobham, lucu banget. Cuman gue hanya menjelaskan dari sisi gue bahwa gue memiliki asumsi ini pertumbuhan lebih mirip sama pardalis, terbilang lebih lambat. Karena setahu gue mostly sulcata yang pernah gue pegang semuanya pasti pertumbuhannya cepat. Nggak mungkin dalam 4 bulan cuma naik 0,1 atau 0,2. Pernah sih, tapi waktu itu sulcata gue sakit. Kalau yang sehat sih biasanya enggak. Ini sih semuanya bagus, makan bagus, urates juga keluar, jadi nggak ada masalah. Jadi facts baru yang kalian ketahui juga, genetik ini mempengaruhi dari sisi mana mereka akan bertumbuh, akan ikut bapaknya atau ibunya lah kita bilangnya. Jadi gue memiliki 2 Leopkata dan dua-duanya memiliki pertumbuhan yang berbeda. Oke, jadi menarik banget nih buat kalian tahu. Jadi kura-kura langka ini ternyata bikin bingung, dia mirip bapaknya apa emaknya. Jadi bener-bener kalian harus perhatiin sendiri dan kalian harus cari tahu. Dan ternyata sebetulnya nggak sesulit itu. Intinya kita menjaga suhu kandang aja, sisanya perawatan sama persis. Yang penting rendam, kasih makan. Ya kalau kalian mau kasih vitamin ya bagus, udah that's it. Tinggal kasih kalsium 3 kali selama seminggu. Saya biasa 2-3 kali. Banyak orang tanyakan juga ciri fisiknya. Hari ini gue akan kasih lihat kalian secara close up tentang Leopkata, perbedaan ciri fisik dengan sulcata maupun pardalis. Oke guys, kita akan bahas lebih jelas dan lebih dekat bersama The Leopkata, si Kocrot dan Cobham. Kita akan membahas satu persatu ciri fisik secara langsung, kita lihat ya. Ini by the way si Cobham. Si Kocrot, sorry. Ini Kocrot yang gede lagi mau pup dulu, sorry. Biarin dia pup. Tadi kan dia habis ngeluarin urates nih, kalian bisa lihat nih, gue pegang. Jorok dikit nggak apa-apa lah ya. Nih bekas seperti batu BS-nya lah. Tapi urates, jadi nggak keras untungnya. Mudah-mudahan dia sehat terus ya. Jangan sampai sakit BS. Oke. Sekarang kita lihat mulai dari asal muasalnya Leopkata dulu. Pardalis. Nah, kalian bisa lihat, aku fokusin. Pardalis ini kalau kalian perhatikan, ciri fisiknya adalah garis grow line-nya atau garis antar skutnya warnanya hitam solid. Beda ya? Kita sambil bandingin sama sulcata normal. Beda ya? Sulcata mostly garis antar skutnya ini nih, biasanya warna coklat ataupun coklat tua, tapi nggak hitam solid. Pardalis memberikan warna biasanya hitam solid. Yang kedua, sulcata itu memiliki dot biasanya, tapi ada juga sulcata yang dotless, yang kosong kayak gini. Ini almost dotless lah, tapi masih ada semi kita bilangnya. Dotnya tipis dan kecil. Ini karakternya nih, pardalis nih. Dotnya itu gede banget dibanding sulcata. Kelihatan ya bedanya ya. Lalu kita bandingkan bagian plastronnya. Oke. Sorry. Darah plastron sulcata ini bersih ya, nggak ada warna apapun ya. Sedangkan kalau pardalis ini di bagian garisnya ada warna hitam-hitam. Ya, beda ya. Kalau untuk kaki sih ya kurang lebih mirip, cuman bedanya kalau sulcata itu sisiknya lebih tajam lah, lebih banyak.
gitu. Itu perbedaannya antara Pardalis dan sulcata. Dan sampai akhirnya mereka kawin. Oke. Nah, akhirnya jadilah si Leopcata yang akan kita bahas sekarang juga. Kita bahas dari yang pertama adalah si Cobham ya. Tadi udah dilihat juga video sebelumnya, tuh lihat matanya. Matanya ini tuh bawaan lahir, bukan sakit nih. Cuman yang jelas gue tetap sayang sama si Cobham. Lucu ya. Ini masih kecil si Cobham. Kalau kalian perhatikan, lihat deh. Garis antara scootnya itu, grow line-nya lah saya bilangnya, itu warnanya hitam pekat. Terus di scootnya nih kalau kalian perhatikan tuh nerawang-nerawang. Nih di pinggirnya juga. Ini cukup tebel. Cukup tebel garisnya, maksudnya bold, titiknya gede, tapi nerawang warnanya. So, kalian gua rasa udah bisa ambil kesimpulan. Secara karapas, itu miripnya sama kura-kura yang mana nih? Oke? Tentunya Pardalis. Lalu, untuk bagian plastronnya, tuh kalian lihat, ada item-item ya. Sedangkan sulcata nggak ada nih seperti ini. Jadi, ini bener-bener seperti Pardalis. Memang sih, kalau gue boleh bilang, genetik untuk Pardalis di badannya si Cobham ini masih gede banget. Jadi bisa dilihat secara bodinya pun agak tinggi, masih menyerupai Pardalis, tapi tetaplah kalau kita lihat secara overall keseluruhan ini ada mixnya, tetap ada sulcatanya sedikit. Biar lebih jelas kita lihat si kocrot tapi. Karena si kocrot itu memiliki pertumbuhan seperti sulcata. Kalian lihat aja ya, gue sambil bandingin nih. Ini lahirnya bareng, telurnya ukurannya sama, ibunya sama. Jadi begini bedanya. Ini yang tadi saya bilang memegang genetika Pardalis, dan ini menurut saya pertumbuhannya, genetiknya lebih ke sulcata. Tapi secara ciri fisik ini benar-benar kelihatan banget. Kalian bisa lihat ya, garis antar scootnya ini benar-benar pekat banget hitamnya. Ini adalah Pardalis banget. Kalau titiknya sama garis sekitar scootnya masih sama, tapi ini tetap ya kalau kalian lihat dibilang Pardalis juga bukan. Kita sama-sama sepakat ya. Ini dibilang mirip Pardalis tidak juga. Lalu untuk bagian plasterannya tuh jelas ya, tegas ya. Wah ini bagus nih. Ini namanya grow line-nya lagi bertumbuh nih, warnanya merah. Mudah-mudahan sehat terus dan cepat besar. By the way, kalau kalian suka banget sama Leopcata dan penasaran banget gimana kura-kura langka hybrid ini bertumbuh, kalian boleh tulis komen I love Kocrot dan Cobham. Nanti di situ gue akan lihat gimana kalian mencintai mereka, dan gue akan update terus untuk kalian, dan kalian doakan supaya Cobham dan Kocrot sehat selalu dan makin besar. Oke, jangan lupa di komen. Kita lanjut lagi. Lalu untuk bagian kakinya mirip Pardalis juga. Jadi ini sebetulnya mix lah ya, tapi pertumbuhannya sih yang gue miss. Pardalis kayak nggak secepat ini sih. Ini hampir 1 cm setiap bulan. Oke, gua sangat-sangat bangga dan happy banget punya Leopcata. By the way, gue juga udah janji sama kalian kan sempat mungkin beberapa kali ada yang chatting gue nanya harganya berapa. Mungkin kalau gue yang sebut harga, gue agak bingung kali ya. Yang jelas, sedikit sekali orang yang menjual Leopcata, itu yang pertama. Dan pertumbuhan Leopcata itu kalau udah bisa tembus di atas 7 cm up, gue rasa harganya berubahnya cukup jauh karena tingkat resikonya tadi yang dibayarkan. Kenapa gue bilang begitu? Emang lu dapet referensi harga dari mana? Gue pernah lihat, gue nggak sebut ya, gue lihat di mana, di intinya di media sosial, Leopcata ukuran 17 sentian kalau nggak salah, 17 cm 20 cm, itu yang terpampang 90 juta. Dibanding kecilnya memang terbilang mahal, tapi gedenya tentunya mahal. Jadi kalau lu tanya Kocrot harganya berapa ya, kalian bisa kalkulasi sendiri. Kalau tadi 17 cm harganya 90 juta, si Kocrot 7 cm ya, kalian ya kita hitung-hitungan aja ya, kurang lebih mungkin 30 juta. Tapi for sure gue nggak jual, jadi jangan pernah nanya gue, jangan pernah nawar gue si Kocrot, karena ini maskotku. Leopcata akan menjadi maskot Torto Collection. Kalian doakan sehat terus.
By the way, thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Dan dukung terus YouTube channel Toto Collection dengan like, comment, share, dan subscribe supaya gue bisa terus memberikan video-video terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!